Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Rizky Ramadhani dari kelompok 5 ingin menjelaskan manajemen keuangan atau manajemen kas. Pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan berserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau yang ada di bank, cek, demand deposit, money order, dan lain-lain. Kas merupakan aktiva paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal, sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan, seperti hutang gaji, bunga bank, hutang dagang, dan sebagainya. Akibatnya, selanjutnya akan menurunkan produktivitas kerja, serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Berikutnya ada motif memiliki kas. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang terakhir ada motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau investasi surat berharga. Manajemen kas. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Kemudian, menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan, sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama, serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Tujuan manajemen kas. Yang pertama, ada likuiditas, yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, ada earning, yaitu menjaga harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Safety level of cash balance. Yang pertama, saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Yang kedua, safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Yang ketiga, periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Dengan rumus, safety level of cash balance, jumlah hari yang diinginkan kali rata-rata harian pengeluaran kas. Menentukan saldo kas optimal, model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. 1. Biaya simpan, yang berupa biaya kesempatan atau opportunity cost, yang muncul karena perusahaan memegang kas, bukan memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. 2. Biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Selanjutnya, rumus menentukan saldo kas optimal model Baumol. Rumusnya itu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. TC sama dengan C per 2 dikali I ditambah T per C dikali F. Untuk rumus C sama dengan 2 dikali F dikali T dibagi I akar 1 per 2. Keterangannya C saldo kas optimal, I tingkat bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya order kas. Model random aliran kas atau model Miller Orr. Perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas
Batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garisan dan batas bawah oleh titik nol. Perbaikan model Baumol 1966. Contoh soal safety cash balance. 1. Perusahaan armada menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutupi pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah Rp500.000. Jadi, safety level of cash balance sama dengan 7 dikali 500.000 sama dengan 3.500.000. Contoh soal menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Contoh kedua, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 40 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 20.000, sedangkan tingkat bunga adalah 24% per tahun atau 2% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 2 dikali 20.000 dikali 40 juta per 0,02 pangkat setengah sama dengan 8.944.272. Saldo kas yang optimal adalah 8.944.272 rupiah. Dalam periode 1 bulan, perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 40 juta per 8.944.272 juta sama dengan 4,5 kali atau sekitar 5 kali. TC sama dengan 8.944.272 dibagi 2 dikali 0,02 ditambah 40 juta dibagi 8.944.272 dikali 20.000. Contoh soal the Miller or model. Contoh ketiga, penyimpangan aliran kas bersih harian adalah Rp2.000. Tingkat bunga adalah 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah Rp100.000. Berapa saldo kas sasaran dan batas atas jika batas bawahnya adalah 0? K sama dengan 0,1 dibagi 365 sama dengan 0,000274. Varian aliran kas bersih harian adalah 2000 dikali 2 sama dengan 4 juta. Atas bawah dan batas atas dihitung sebagai berikut. Z sama dengan 3 dikali 100.000 dikali 4 juta per 4 dikali 0,000274 pangkat 1/3 sama dengan Rp103.068. H sama dengan Rp103.068 dikali 3 sama dengan Rp309.204. Rata-rata saldo kas adalah C sama dengan 4 dikali 103.068 dibagi 3 sama dengan Rp137.42.